Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dari kelas 12 TKJ. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi PAI bab 8 tentang meraih berkah dengan mewaris. Tadarus Al-Quran. Kewajiban untuk tadarus Al-Quran dengan sebenar-benarnya bertujuan menumbuhkan keinginan peserta didik untuk mentadaburi dan mengetahui manfaatnya, yaitu paham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keangguhannya. Dengan mengetahui manfaatnya, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan mengikuti Al-Quran sudah membekas dalam jiwa, sehingga peserta didik akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan. B. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu: pertama, orang mati, yang disebut pewaris atau yang mewariskan. 2. Harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan 3. Satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati, yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang sangat penting, karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Buka kurung Al-Furud Al-Muqaddarah. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Definisi lain menyebutkan bahwa warisan adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang, beserta akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan. Ilmu mawaris biasa disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. C. Dasar-dasar hukum waris. Sumber hukum ilmu mawaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan setelah itu ijma para ulama serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. Pertama, Al-Quran, kedua, As-Sunnah, ketiga, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. D. Ketentuan mawaris dalam Islam. Pertama, ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang bisa disebut ahli waris ashabah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud atau yang bagiannya telah ditentukan. 2. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Tidak ada salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. B. Kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. C. Ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi.
3. Sebab-sebab menerima harta warisan seseorang. Mendapatkan harta warisan disebabkan salah satu dari beberapa sebab sebagai berikut. A. Nasab atau keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terjadi dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya, beserta jalur ke sampingnya saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 33, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. 4. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut. Pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. 5. Ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dari seorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurus jenazah, wasiat, dan hutang si mayitlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam, yaitu ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan, dan ahli waris asabah yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.